Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM A251230223, program studi pendidikan kimia Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum laju terintegrasi orde 1. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu persamaan laju reaksi. Jadi, persamaan laju reaksi ini merupakan sebuah hubungan matematis yang menunjukkan bagaimana kecepatan suatu reaksi kimia ini dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi atau konsentrasi reaktan. Pada umumnya, persamaan laju reaksi ini juga tidak dapat dinyatakan dari persamaan reaksinya saja, namun biasanya ditentukan secara eksperimen. Nah, di sini persamaan laju reaksi itu berarti pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu. Selanjutnya yaitu orde reaksi. Orde reaksi ini merupakan besarnya pangkat dari konsentrasi suatu reaktan dalam persamaan laju kimia, yang menunjukkan seberapa besar sih pengaruh konsentrasi reaktan ini terhadap laju reaksinya. Orde reaksi ini ditentukan secara eksperimen, bukan dari koefisien dalam persamaan reaksi kimia. Nah, dalam persamaan ini, P ini merupakan laju, K merupakan konstanta yang nilainya tetap, konsentrasi A ini merupakan konsentrasi dari suatu reaksi, serta X ini merupakan orde reaksi dari konsentrasi A. Selanjutnya yaitu persamaan laju terintegrasi orde 1. Nah, pada persamaan laju terintegrasi orde 1 ini, contohnya ada reaksi yang sederhana, yaitu A menjadi produk. Nah, pada orde 1 ini, laju reaksi terintegrasinya itu, di mana persamaan lajunya kita tuliskan kembali, yaitu V sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T, di mana hukum lajunya itu V sama dengan K konstanta kali konsentrasi A pangkat ordenya, di mana di sini yaitu orde 1, di mana hukum laju ini P sama dengan K ini dikali dengan konsentrasi A dan dipangkatkan dengan ordenya. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai orde 1, sehingga di sini pangkatnya sama dengan 1. Ini karena persamaan laju dan hukum laju itu sama-sama V, jadi kita sama dengankan, di mana untuk persamaan laju yaitu negatif delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X. Nah, di mana pangkat X ini merupakan orde dari reaksi A, karena kita membahas mengenai orde 1, sehingga untuk selanjutnya yaitu negatif delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Pangkat 1 ini menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan orde 1. Selanjutnya, dalam matematika, delta dengan simbol seperti ini bisa dituliskan dengan huruf D, yang artinya juga delta. Jadi, negatif delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A. Nah, di sini satunya itu tidak dituliskan kembali karena konsentrasi A dipangkatkan 1, hasilnya tetap konsentrasi A. Selanjutnya, karena di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu sama-sama memiliki variabel yang sama, yaitu konsentrasi A, makanya konsentrasi A-nya itu dipindah ruaskan, jadi persamaannya itu negatif delta konsentrasi A per konsentrasi A dikali K kali delta T. Selanjutnya, negatif yang ada pada delta konsentrasi A itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga persamaannya jadi delta konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan negatif K kali delta T. Nah, karena kita di sini membahas mengenai hukum laju terintegrasi, sehingga kita membahas tentang hukum integral. Jadi, kedua ruas ini kita integralkan, di mana untuk D konsentrasi A per konsentrasi A ini ketika diintegralkan dia jadi 1 per konsentrasi A kali D konsentrasi A, di mana delta konsentrasi A per konsentrasi A ini sama dengan 1 per konsentrasi A dikali dengan delta konsentrasi A, dengan batas konsentrasi A0 sampai konsentrasi AT, di mana konsentrasi A0 ini merupakan konsentrasi suatu reaksi
mula-mula, dan konsentrasi AT ini merupakan konsentrasi suatu reaksi pada waktu tertentu. Sedangkan untuk integral 0 sampai T negatif K kali delta T ini, batasnya itu 0 dan T, di mana 0 ini merupakan saat waktunya masih 0 sekon, sedangkan untuk T ini merupakan suatu reaksi ketika pada waktu tertentu. Nah, ketika diintegralkan, hasil dari integral 1 per konsentrasi A dikali delta konsentrasi A itu sama dengan ln konsentrasi AT dikurang ln konsentrasi A0, karena batasnya itu konsentrasi A0 dan konsentrasi AT. Sedangkan untuk negatif K kali delta T itu, hasil integralnya itu di mana batas 0 dan batas 0 ke T, sehingga 0 kali T itu sama dengan 0. Jadi di sini T dikurangi 0 itu dia T, sehingga negatif K kali T. Sehingga hasil integral dari keseluruhan persamaannya itu ln konsentrasi T dikurangi ln konsentrasi A0 sama dengan negatif K kali T. Nah, untuk menghitung kemiringannya yang dapat dinyatakan sebagai nilai K, ini dapat dikaitkan ke dalam persamaan linear. Persamaan linear ini Y sama dengan M kali X ditambah B. Nah, jadi dari persamaan yang kita dapatkan, yaitu ln konsentrasi AT kurangi ln konsentrasi A0 sama dengan negatif K kali T, ini juga dapat ditulis seperti ini. Nah, persamaan ini dapat dibuat jadi persamaan linear, yaitu ln konsentrasi AT sama dengan negatif K kali T ditambah ln konsentrasi A0, di mana ln konsentrasi AT ini sebagai Y yang berada pada sumbu Y, negatif K sebagai negatif M yang berarti kemiringan atau slope, terus T atau waktunya ini berada pada sumbu X, ln konsentrasi A0 ini merupakan perpotongan atau interceptnya. Nah, di sebelah sini ada plot T versus ln konsentrasi AT. Nah, pada grafik orde 1 antara T versus ln konsentrasi AT ini dapat dilihat bahwa yang berada pada sumbu Y ini merupakan ln konsentrasi AT dan yang berada pada sumbu X ini merupakan time atau waktunya. Dan di sini ada ln konsentrasi A0 yang berarti perpotongannya, dan di sini ada slope yaitu negatif K atau tetapannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh soal ini diberikan bahwa dekomposisi N2O5 dalam fase gas ini pada suhu tetap dinyatakan sebagai berikut, yaitu 2N2O5 dalam fase gas menjadi 4NO2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas. Hasilnya dilaporkan sebagai berikut. Nah, konsentrasi N2O5 dalam satuan mol per liter dan time dalam satuan sekon. Nah, konsentrasi yang pertama yaitu 0,1000, yaitu pada waktu 0 sekon. Nah, ketika waktunya berubah jadi 50 sekon, konsentrasinya menurun menjadi 0,0707. Nah, pada waktu 100 sekon, konsentrasinya juga lagi menurun jadi 0,0500. Pada waktu 200 sekon, konsentrasinya berubah menjadi 0,0250. Pada waktu 300 sekon, konsentrasinya berubah menjadi 0,0125. Dan pada waktu 40 sekon, konsentrasinya berubah menjadi 0,00625. Nah, dari seperti ini kita bisa lihat bahwa semakin lama waktunya, maka konsentrasinya ini semakin rendah. Jadi, pertanyaannya itu dengan menggunakan data pada tabel, buktikan bahwa reaksi tersebut merupakan orde 1, serta tentukan pula harga K-nya.
Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai dari dan konsentrasi N2O5. Jadi konsentrasi N2O5 tadi sudah diberikan di soal bahwa ada 0,1000, 0,0707, 0,0500, 0,0250, 0,0125, dan 0,00625. Waktunya juga dari 0 sekon sampai 400 sekon. Nah, di sini untuk nilai len ini bisa dicari di kalkulator biar lebih mudah. Di sini saya sudah mencari kalau nilai len dari 0,1000 itu negatif 2,300, begitupun seterusnya sampai 0,0625, nilai lennya itu negatif 5,075. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa apakah reaksi ini termasuk reaksi orde 1, kita dapat membuat grafik dari orde 1. Di sini kita menggunakan persamaan yang sudah kita turunkan tadi dalam bentuk linear. Len konsentrasi AT sama dengan negatif K kali T ditambah len konsentrasi A0, di mana di sini len konsentrasi AT ini berada pada sumbu Y dan T ini berada pada sumbu X. Nah, untuk membuat grafiknya ini dapat dibuat menggunakan Excel. Nah, pada penyelesaian soal kali ini saya membuat grafik dari plot desa ini di Excel, sehingga di sini pada sumbu Y ini len konsentrasi N2O5 dan pada sumbu X ini time atau waktunya. Nah, di sini mengapa dia berada pada orde 1? Karena di sini boleh dilihat bahwa nilai R kuadratnya itu sama dengan 1, sehingga nilainya ini dia benar-benar linear. Selanjutnya untuk menentukan nilai K. Jadi menentukan nilai K-nya ini dapat menggunakan rumus persamaan yang ini, yaitu len konsentrasi AT per len konsentrasi A0 sama dengan negatif K kali T. Sehingga nilai K-nya itu dapat dihitung menggunakan persamaan len konsentrasi AT dikurang len konsentrasi A0 per T. Nah, untuk nilai K-nya pada konsentrasi yang kedua yaitu 0,0707, lennya itu negatif 2,649, nilai len AT-nya negatif 2,649, sedangkan nilai len A0-nya itu yang konsentrasi pada saat 0 sekon, dan dibahagi dengan waktu di mana konsentrasi len AT itu berada. Nah, di sini pada nilai K2 atau konstanta pada konsentrasi kedua tadi, nilainya itu negatif 0,0069, pada nilai K3, konstanta ketiga pada konsentrasi yang ketiga tadi juga nilainya 0,0069. Pada keempat nilainya juga 0,0069, kelima nilainya 0,0069, dan di sini ke-6 pada konsentrasi yang terakhir itu nilainya juga 0,0069, sehingga karena nilai K-nya ini cenderung konstan pada rumusan orde 1, maka reaksi yang kita hitung ini merupakan orde reaksinya itu merupakan orde reaksi 1. Baik, sekian video dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.